Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi yaitu dengan materi optimasi bertahap. Dengan mata kuliah matematika optimasi, dosen pengampu Bapak Fibi Eko Putra, Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di dalam kelompok 6 ini, diantaranya ada saya, Andrian Setiawan, lalu ada Eko Budi Setiawan, Fajar Widi Nur Saputro, Iman Abadi, Komarudin, dan Rusmana. Untuk materi yang pertama di sini, yaitu apa optimasi bertahap itu? Optimasi bertahap ialah yaitu proses mengoptimasikan hasil suatu kegiatan atau pekerjaan dengan jalan memecah kegiatan atau pekerjaan tersebut dalam beberapa tahap. Gagasan dasarnya yaitu seperti pada umumnya suatu pekerjaan diselesaikan secara bertahap, hasil atau output dari suatu tahap akan menjadi masukan atau input bagi tahap berikutnya. Tentu saja output dari suatu tahap ini akan tergantung pada input, biaya, dan keputusan yang diambil pada tahapan tersebut. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan, yaitu yang pertama kita bisa menjelaskan pengertian optimasi bertahap. Lalu yang kedua membuat diagram optimasi bertahap dengan keseluruhan variabel. Yang ketiga membuat network optimasi bertahap. Yang keempat menjelaskan variabel yang dicari. Yang kelima menuliskan model matematik dari optimasi bertahap. Dan yang keenam menjelaskan langkah-langkah awal penyelesaian dari suatu masalah awal. Masalah-masalah dalam optimasi bertahap ada 3. Yang pertama, masalah nilai awal (MNAW). Yang kedua, masalah nilai akhir (MNAK). Lalu yang ketiga, masalah nilai batas (MNE). Masalah nilai awal. Suatu pekerjaan besar biasanya diselesaikan secara bertahap, dimulai dari tahap awal sampai akhir. Hasil atau output dari suatu tahap akan menjadi masukan dalam kurung input bagi tahap berikutnya. Jelas bahwa hasil tersebut merupakan akibat dari masukan, pengambilan keputusan, dan biaya yang harus dipikul dalam tahap itu. Pada setiap tahap, kita akan dihadapkan dengan 3 buah variabel, di antaranya yaitu variabel kondisi, state variable, variabel keputusan, decision variable, atau yang terakhir variabel biaya, cost, atau return function. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Eko. Baik, terima kasih Mas Andrian. Suatu masalah optimasi bertahap dinamakan masalah nilai awal. Jika masukan bagi seluruh sistem diketahui, sedangkan keluarannya tidak diketahui. Jika keluaran dari seluruh sistem saja yang diketahui, maka dinamakan masalah nilai akhir. Apabila masukan dan keluaran dari seluruh sistem diketahui, maka dinamakan masalah nilai batas. Pada makalah ini, pada presentasi kali ini kita akan mempelajari MNAW, sedangkan MNAK baru akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk jelasnya perhatikanlah masalah transportasi yang disajikan melalui gambar berikut ini. Ya, seperti gambar di samping ini.
Baik, next. Pada masalah tersebut bisa diperhatikan bahwa yang pertama yaitu pada setiap tahap ada 3 kemungkinan masukan atau keluaran, yakni utara dengan simbol U, tengah dengan simbol T, dan selatan dengan simbol S. Jadi variabel kondisi masukan atau keluaran S dapat berharga U, T, ataupun S. Yang kedua yaitu pada setiap tahap ada 3 kemungkinan keputusan yang dapat diambil, yakni belok kiri atau L, lurus atau F, dan belok kanan atau R. Jadi variabel keputusan X dapat berharga L, F, atau R. Yang ketiga yaitu biaya dari tahap 1 ke tahap berikutnya tergantung dari masukan dan keputusan yang diambil. Variabel biaya diberi lambang R. Oleh karena itu, masalah tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk diagram seperti berikut. Di sini terdapat kotak 1, 2, 3, 4, di mana kotak itu melambangkan tahap pekerjaan. Jadi ada 4 tahap pekerjaan, dengan kotak nomor I itu adalah tahap ke-1. S1 plus 1, SI plus 1 menunjukkan yaitu masukan bagi tahap yang pertama, sedangkan SI yaitu merupakan keluarannya. Dan XI merupakan keputusan pada tahap I, dan RI adalah biaya pada tahap I. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Komar, silakan. Waktu dan tempat, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Andrian. Berikut ini dikemukakan contoh-contoh pengambilan keputusan pada tahap -1 dan tahap -2 dalam kurung penentuan harga X1 dan X pangkat 2. Pada masalah di atas, contoh 1, perhatikan kembali masalah pada gambar peta transportasi. Tentukanlah harga X pangkat 1 OPT dalam kurung keputusan optimal pada tahap -1. Yang pertama, penyelesaian. Penyelesaian masalah tersebut dimulai dari zona 2. Ada 3 kemungkinan harga S kuadrat, yakni U, T, atau S. Harga X pangkat 1 OPT akan tergantung pada harga S pangkat 2 atau S kuadrat. Jadi, X pangkat 1 OPT adalah fungsi dari S kuadrat. Oleh karena itu, X pangkat 1 OPT kita tuliskan X pangkat 1 dikali dalam kurung S kuadrat berdasarkan gambar pada peta transportasi. Kita peroleh X1 dalam kurung U sama dengan R belok ke kanan. X1 dalam kurung T sama dengan L belok ke kiri. X1 dalam kurung S sama dengan F lurus. Catatan ketika X pangkat 1 dalam kurung U, X pangkat 1 dalam kurung T, dan X pangkat 1 dalam kurung S, yang berarti bahwa tujuan akhirnya adalah Boston, Washington, dan Miami, berikan biaya transportasi minimal sebesar 2, 3, dan 5. Nah, berikut adalah peta dari jalur transportasi tersebut. B. Solusi optimasi dari MNAW dengan S sama dengan S San Diego adalah sebagai berikut. Pertama, biaya minimal 14 tujuan akhirnya Boston. Yang kedua, keputusan optimal pada setiap tahap berturut-turut adalah X4 dalam kurung S sama dengan L, X3 dalam kurung T sama dengan R, X2 dalam kurung S sama dengan L, dan X1 dalam kurung T sama dengan L. Dengan mengamati gambar 7.3, cobalah Anda selidiki solusi optimasi jika 5 sama dengan T, demikian pula jika S5 sama dengan U. Berapa biaya minimal masing-masing kota? Manakah tujuan akhir masing-masing? Ya, next.
Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Kang Iman. Kang Iman, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Andrian. Pada gambar network di atas, lingkaran menyatakan kota angka di dalam adalah biaya minimal dari kota tersebut ke suatu kota di pantai timur. Paling kanan. Huruf di bawah lingkaran menyatakan keputusan optimal yang harus diambil di kota tersebut. Untuk maaf Mas, menetapkan pemahaman Anda tetap materi misalnya nilai awal, cobalah Anda kerjakan latihan di bawah ini yang diberikan network sebagai berikut. Nah, hendak dicari jalur termurah dari kiri ke kanan. Nomor 1, buatlah diagram optimasi bertahap. 2, jika S2 sama dengan A, tentukanlah harga optimal dari A X1 yakni X1 A B R1. 3, kerjakan soal nomor 2. Jika S2 sama dengan B, S2 sama dengan C, dan S2 sama dengan D. Nomor 4, jika S3 sama dengan B, tentukan harga optimasi dari X2 yakni X2 B R2 yang memberikan biaya kumulatif minimum. Kerjakan soal nomor 4. Jika S3 sama dengan A, S3 sama dengan C, dan S3 sama dengan D. 6. Jika S7 sama dengan C, tentukan A harga X1 optimal sampai dengan X6 optimal. Biaya B biaya kumulatif minimum. C tujuan akhirnya. 7. Kerjakan soal nomor 6. Jika S7 sama dengan A dan S7 sama dengan D. 8. Lengkapilah network tersebut dengan menemukan A. Angka optimal di dalam setiap lingkaran. B. Keputusan optimal di bawah setiap lingkaran. Next. 1. Optimasi bertahap adalah proses mengoptimumkan hasil suatu kegiatan dengan memecah kegiatan tersebut dalam beberapa tahap. Keperluan dari suatu tahap merupakan masukan bagi tahap berikutnya. Nomor 2, jawabannya pada setiap tahap ada 3 variabel yang harus dihadapi. A. Variabel kondisi yang merupakan masukan atau keluaran dari diberi lambang A. B. Variabel keputusan diberi lambang X. Biaya diberi lambang R. 3. Optimasi bertahap dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Nah, diagram 1 tahapan N, yang kotak nomor 2 yaitu tahapan N-1, dan diagram 3 merupakan tahapan 2, dan yang keempatnya merupakan tahapan 1. Nomor 4, ada 3 jenis masalah dalam optimasi bertahap. A. Masalah nilai awal MNAW jika SN plus 1 diketahui. B. Masalah nilai akhir MNAK jika S1 diketahui. C. Masalah nilai batas MNB jika S1 dan SN plus 1 diketahui. 5. Network seperti pada gambar 7.4 akan sangat berguna dalam menyelesaikan masalah optimasi bertahap. Dicari adalah harga X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XN yang optimum. 7. Gambar 7.1 adalah network yang belum lengkap. Pada gambar 7.4 adalah network yang lengkap. Artinya, pada setiap lingkaran dicantumkan angka yang menyatakan biaya kumulatif optimal. B. Di bawah setiap lingkaran dicantumkan harga X yang optimal. Terima kasih. Baik. Mungkin cukup sekian dari pelaksanaan presentasi kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf
masih banyak kekurangan dari penyampaian materi ataupun dari penyampaian penyebutan simbol dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.